Hai guys, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai perkembangan bahasa individu. Let's check our video. Enjoy! Apa sih perkembangan bahasa itu? Perkembangan bahasa merupakan hasil catatan individu dalam interaksinya dengan lingkungan. Kemudian, apa saja sih yang menjadi keterampilan bahasa individu? Secara umum, perkembangan keterampilan bahasa individu menurut Berg dapat dibagi menjadi 4 komponen, yaitu yang pertama fonologi atau fonologi, yaitu berkenaan dengan bagaimana individu memahami dan menghasilkan bunyi bahasa. Jika kita mengunjungi daerah yang masih kental, pasti mereka menggunakan bahasa daerahnya dan kita pasti akan kagum, heran dan bingung dengan bahasa yang mereka gunakan. Begitupun sebaliknya, jika mereka kita suruh menggunakan bahasa daerah kita, maka mereka akan kagum dengan kita dan mereka juga akan kesulitan serta bingung dan memahami makna yang kita bicarakan. Nah, yang kedua itu semantik atau semantics, merujuk kepada makna, kata atau cara yang mendasari konsep-konsep yang diekspresikan dalam kata-kata atau kombinasi kata. Sejauh mana kekuatan sang anak dalam memahami ribuan pemetaan, kata-kata dan konsep-konsep yang dimiliki sebelumnya, meskipun sangat asing di dirinya dan kemudian ia akan menghubungkan dengan bahasa yang ada di lingkungan. Yang ketiga, grammar atau tata bahasa, merupakan penguasaan kosakata dan memodifikasikan cara-cara yang bermakna. Itu terdapat dua aspek grammar. Yang pertama sintak atau sintaks, yaitu aturan yang mengatur bagaimana kata disusun ke dalam kalimat yang dapat dipahami. Yang kedua itu morfologi. Morfologi yaitu aplikasi yang meliputi jumlah, tenses, kasus, pribadi, generasi, kalimat dan sebagainya. Yang keempat itu adalah pragmatik, yaitu sisi komunikatif bahasa, bagaimana menggunakan bahasa dengan baik ketika berkomunikasi dengan orang lain. Di dalamnya meliputi bagaimana mengambil kesempatan yang tepat, mencari topik yang relevan dan baik, mengusahakan agar benar komunikatif dan sebagainya. Dalam pragmatik, ini meliputi sosiolinguistik, di mana satu bahasa harus diucapkan dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, atau seperti bahasa daerah. Agar komunikasi berhasil, seseorang harus memahami dan menerapkan cara-cara interaksi dan komunikasi yang dapat diterima oleh masyarakat tertentu. Nah, sekarang bagaimana sih tahapan perkembangan bahasa individu? Ada beberapa tahapan pada perkembangan bahasa individu. Yang pertama, ada tahap pralinguistik, yaitu pada usia 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Pada tahap ini, anak berbahasa dalam bentuk ocehan, tangisan, serta teriakan. Anak mengeluarkan bunyi sesuai dengan aksi orang lain kepadanya. Seperti misalnya, jika dipegang pipinya, beberapa anak akan menangis karena merasa risih, dan beberapa anak akan tertawa karena merasa kegirangan. Kemudian yang kedua ada tahap holofrastik atau kalimat satu kata yang terjadi pada usia 1 sampai dengan 1,8 tahun. Pada usia ini, anak sudah mulai mengucapkan kata, dan kata yang anak ucapkan di usia ini bermakna satu kalimat. Seperti contohnya, jika anak mengucapkan mam, maka yang anak maksud adalah aku mau makan itu, aku mau makan yang itu, dan sebagainya. Kemudian, yang ketiga ada tahap kalimat dua kata, yaitu terjadi pada usia 1 tahun 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Usia ini, anak memiliki banyak kemungkinan untuk menyatakan apa maunya dengan berkomunikasi menggunakan kalimat sederhana seperti punya ibu, yang bisa dimaksud sebagai barang ini milik ibu, begitu. Kemudian, yang keempat, ada tahap perkembangan tata bahasa awal yang dimulai dari usia 2 tahun sampai dengan 5 tahun. Usia ini, anak sudah mulai berbicara dengan kalimat yang cukup panjang dan mudah dimengerti, serta sudah semakin kompleks. Pada usia ini, juga anak cepat menangkap bahasa di sekitar dan kosakata anak cepat bertambah. Kemudian yang kelima, ada tahap perkembangan tahap bahasa lanjutan yang dimulai pada usia 5 sampai dengan 10 tahun. Usia ini, bahasa dan kalimat anak sudah mulai kompleks dan mampu melibatkan kalimat-kalimat sederhana serta mampu menyusun kata menjadi suatu kalimat dan dapat mengimplementasikannya dengan bercerita mengenai apa yang ia rasakan serta mulai menunjukkan pembahasan mengenai kesukaannya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ada tahap kompleks, yaitu pada usia 11 tahun sampai dengan dewasa. Ini merupakan akhir dari masa kanak-kanak, di mana gaya bahasa anak mulai mengalami perubahan dan bahasa yang digunakan lebih terstruktur, serta sudah mampu untuk memanage bahasa yang harus digunakan dan yang tidak perlu digunakan. Dan komunikasi anak pada tahap ini sudah bisa dibilang sangat baik. Bagaimana sih hubungan kemampuan berbahasa dengan kemampuan berpikir? Dasarnya, berpikir merupakan rangkaian proses kognisi yang bersifat padat yang dapat muncul dengan didukung oleh respon. Aktivitas berpikir individu dibantu dengan simbol verbal dan hukum tata bahasa untuk menggabungkan kata menjadi suatu kalimat bermakna. Seseorang yang berpikir tidak mengeluarkan kata-kata secara eksplisit, melainkan hanya di dalam hati saja. Tetapi, pada dasarnya berpikir itu terjadi menggunakan bantuan bahasa. Hanya saja bahasa yang digunakan tidak dilafalkan tetapi hanya di dalam hati. Sebagai pemisalan, seorang anak sedang menonton pertunjukan tari di suatu pargelaran. Kemudian, saat ia pulang ke rumah, orang tuanya bertanya kepadanya, "Bagaimana pertunjukan tarinya tadi, Nak?" Nah, sang anak pun berdiam sejenak sebelum berdialog kembali dengan orang tuanya. Di saat anak diam,
Ia sedang merangkai kata-kata apa saja yang harus ia ucapkan dan ia katakan kepada orang tuanya untuk mendeskripsikan bagaimana pertunjukan tari yang ia tonton tadi. Kemudian, setelah beberapa detik anak tersebut terdiam, ia akan menjawab apa yang ditanya orang tuanya. Tadi pertunjukan tarinya sangat menarik, Mah. Ada yang menari, ada yang menggunakan topeng, ada juga yang membawa kipas, dan ada yang menggunakan properti lainnya seperti kacamata, kain batik, serta yang paling menarik adalah yang menggunakan piring, Mah. Nah, itu tadi contohnya. Contoh lainnya adalah ketika siswa diberi tugas untuk mengarang mengenai liburannya setelah pembagian raport. Maka, sang anak akan membayangkan serta berpikir kembali mengenai masa lalu, mengenai bagaimana liburannya kemarin. Kemudian, setelah ia mendapatkan bayangan yang mengenai hal itu, ia akan menuliskannya di kertas dan mencurahkan semuanya di kertas. Seperti yang telah dipaparkan tadi, berpikir juga melibatkan bahasa. Bahasa sangat berkaitan dengan berpikir, karena bahasa sangat penting untuk individu dalam berpikir. Bahasa juga merupakan bentuk mengekspresikan diri, ya, seperti emosi, ide, kreativitas, serta yang lainnya. Seringkali orang mengatakan bahwa yang mampu berpikir hanyalah yang berbahasa bagus. Tetapi justru tidak sepenuhnya benar. Beberapa individu ada yang mampu berpikir kritis, tetapi dalam penyampaiannya ia sangat kurang dan dalam tata bahasanya juga ia tidak baik. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan bahasa pada anak? Ada 4 implementasi dalam upaya meningkatkan kemampuan berbicara atau berbahasa pada anak. Yang pertama ada model ucapan. Intonasi kita saat berbicara haruslah jelas. Kemudian, suara yang kita keluarkan juga tidak boleh kecil, agar anak dapat memahami apa yang kita bicarakan dan apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua ada kegiatan bercerita. Selingkan waktu untuk bercerita kepada anak, atau anak yang bercerita kemudian kita menanggapi apa yang anak ceritakan agar anak terdidik dan terlatih dalam menggunakan dan mengimplementasikan bahasanya. Kemudian yang ketiga ada dramatisasi, bermain drama. Ajak anak untuk berlakon seperti bermain peran menjadi sebagai seorang pemimpin, bermain peran sebagai seorang polisi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ada media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan harus mampu membantu anak dalam meningkatkan komunikasi, seperti permainan. Ajak anak untuk bermain sambil belajar menggunakan media yang menarik untuk mengajari anak. Bagaimana sih karakteristik perkembangan bahasa pada remaja? Jadi, perkembangan bahasa remaja itu sudah mencapai pada tahap kompleks, di mana karakteristik perkembangan bahasa remaja itu didukung oleh peningkatan kemampuan kognitif yang telah mencapai pada tahap operasional formal. Sejalan dengan peningkatan kemampuan kognitif para remaja, remaja sudah mampu untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip atau prinsip berpikir ilmiah ataupun formal secara baik pada setiap situasi dan telah mampu meningkatkan kemampuan penyusunan dalam pola hubungan, membandingkan secara kritis antara fakta dan asumsi dengan mengurangi penggunaan simbol-simbol dalam komunikasi. Jadi, para remaja itu sudah mampu untuk menciptakan bahasanya sendiri atau istilah-istilah khusus yang hanya bisa digunakan oleh para remaja dan hanya bisa dipahami oleh para remaja itu sendiri. Yang kadangkala ada saatnya di mana istilah-istilah khusus itu tidak sesuai dengan norma umum. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan bahasa? Satu adalah kognisi atau proses berpikir. Dalam perkembangan bahasa itu sangat dipengaruhi oleh proses berpikir. Di mana jika proses berpikir seorang anak itu cepat atau lambat itu sangat mempengaruhi perkembangan bahasanya. Jadi jika misalnya proses berpikirnya itu lambat, maka perkembangan bahasanya juga terganggu. Yang kedua adalah pola komunikasi dalam keluarga. Dalam keluarga, pola komunikasi memiliki banyak arah, maka itu mempercepat perkembangan bahasa anggota keluarga. 3, yaitu jumlah anak atau anggota keluarga. Jika semakin banyak anak atau anggota keluarga, maka semakin cepat perkembangan bahasa seorang anak karena adanya komunikasi yang bervariasi. 4, yaitu urutan atau posisi kelahiran. Di sini, dimana jika kita berada di urutan tengah, maka akan otomatis perkembangan bahasa kita lebih cepat dibandingkan yang lain dikarenakan komunikasi kita itu ada di atas dan di bawah. Tapi biasanya faktor ini tidak terlalu relevan karena tidak semuanya seperti itu. 5 adalah dwi bahasa atau bilingual, di mana jika seorang anak hidup di lingkungan yang menggunakan lebih dari satu bahasa, maka perkembangan bahasanya itu akan lebih cepat dibandingkan seorang anak yang tinggal atau hidup di lingkungan dengan satu bahasa. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Bye.